Charlie Chandra juga di-framing seolah-olah mafia tanah. Inilah jahatnya ya oligarki itu, sudah merampas tanah, memenjarakan orang, masih memframing orang yang kehilangan tanah itu sebagai mafia tanah. Tanah ini milik Charlie Chandra dan akta jual beli itu tidak pernah dibatalkan, itu tidak pernah dijadikan pertimbangan. Ya, tidak pernah dijadikan pertimbangan, tidak pernah dan selalu dikesampingkan. Nah, yang keenam, oligarki seakan korban. Nah, ini seakan-akan korban dan dialah menjadi membuat skenario seakan-akan korban mafia tanah yang namanya Charlie Chandra. Jadi pemilik yang dikatakan korban. Ini persis terjadi di JK sekarang di Makassar. Seakan-akan Lipo ini korban dari JK, padahal dia yang mengkorbankan. Itulah sangat clear. Nah, modus ini terjadi. Jadi saya jelaskan tadi adalah kesamaan kasus Yusuf Kalla dengan kasus Charlie Chandra. Dan saya berharap hakim di Mahkamah Agung mendengarkan ini dan menggunakan hati nuraninya bahwa memang mafia tanah, siapapun namanya dan dimanapun adalah sama. Tunjukkanlah bahwa Anda memang merupakan ketua MA yang mendengar suara masyarakat, mendengar jeritan dari rakyat yang sudah begitu banyak menjadi korban dari kejahatan oligarki dan berkomplot dengan penguasa yang memang culas bekerja menjadi jongos-jongos oligarki, dan juga untuk bisa memperhatikan bahwa fakta-fakta di persidangan itu sebetulnya lebih dari cukup untuk membebaskan saudara Charlie Chandra. Yang susahnya lagi, pejabat pemerintah, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang digaji oleh rakyat dan disumpah untuk melaksanakan tugas pokok sesuai fungsinya, menegakkan keadilan dan kejujuran, banyak yang jadi pengkhianat. Jadi saya menyatakan, mohon maaf pejabat-pejabat ATRBPN yang baik, saya berpendapat bahwa kantor Anda itu adalah kantor koordinator mafia tanah. Kantor koordinator administrasi mafia tanah, itulah atau ATRBPN. Itulah himbauan saya agar Presiden Prabowo segera membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari apa ini? Selasa tanggal 20 ya. 18. Baik, Selasa 18 November 2025. Kami tim PH penasihat hukum Charlie Chandra bersama segenap tokoh dan aktivis mendatangi gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedianya kami kompres di dalam, namun bersamaan ada dua aksi, ada aksi buruh dan aksi LSM, sehingga kami membuat video kompres di sini di samping gedung Mahkamah Agung. Ingin kami sampaikan bahwa ini adalah lanjutan dari advokasi kami terhadap korban perampasan tanah oleh oligarki PIK 2 yakni Charlie Chandra yang sebelumnya di tingkat Pengadilan Negeri Tangerang divonis 4 tahun, lalu kami mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, vonisnya dikurangi menjadi 1 tahun, dan keduanya baik jaksa penuntut umum maupun kami mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kenapa kami mengajukan kasasi? Karena Charlie Chandra tidak bersalah, maka jangankan 1 tahun, 1 hari pun tidak boleh ada orang yang tidak bersalah tapi divonis dengan penjara. Apalagi kita tahu Charlie Chandra adalah pemilik tanah, sudahlah kehilangan tanah, tidak mendapatkan harga dari kawasan tanah yang sekarang sudah diperjualbelikan oleh oligarki PIK 2 melalui PT MBM yang membangun Mandiri Bangun Makmur dengan direkturnya Nono Sampono, kehilangan harta, tidak mendapatkan harga dari tanah yang hilang, bahkan harus mendekam di penjara. Tidak cukup itu, Charlie Chandra juga di-framing seolah-olah mafia tanah. Inilah jahatnya ya oligarki itu, sudah merampas tanah, memenjarakan orang, masih memframing orang yang kehilangan tanah itu sebagai mafia tanah. Dan hari ini adalah hari lanjutannya, kami sudah menyerahkan memori kasasi, dan hari ini kami menyerahkan sejumlah surat amicus curiae, yakni surat sahabat peradilan dari sejumlah tokoh dan aktivis yang selama ini membersamai. Terima kasih kepada segenap tokoh dan para aktivis, dan materi kasasi juga nanti akan disampaikan oleh Pak Gora.
Dan hari ini yang kami ingin tegaskan beberapa hal. Yang pertama, alhamdulillah hari ini telah membersamai kami sejumlah tokoh, ada Bapak Muhammad Said Didu, ada Bapak Majen TNI Purnawirawan Sunarko, ada Bapak Dr. Marwan Batubara, dan sejumlah tokoh lainnya. Hadir pula dari tim penasihat hukum Bapak Fajar Gora dan sejumlah tim lainnya. Juga tidak lupa ada aktivis Aliansi Rakyat Menggugat, yakni Bu Menduk dan kawan-kawan. Itu yang pertama ingin kami sampaikan. Yang kedua, kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk mari bareng-bareng mengontrol kasus ini. Sebab kami yakin turunnya vonis Charlie Chandra dari 4 tahun menjadi 3 tahun itu besar atas dukungan rakyat. Ya, dari 4 tahun tinggal 1 tahun itu besar atas dukungan rakyat yang membersai kasus kami. Karena kalau dari sisi hukum tidak ada masalah, tidak terpenuhi unsur, semestinya bebas dan kami meyakini itu. Tetapi karena ada unsur tekanan dari oligarki yang mempengaruhi peradilan kita, mempengaruhi aparat penegak hukum kita, maka Charlie dipaksa divonis 4 tahun. Dan memang sudah dikurangi, kita bersyukur tinggal 1 tahun, tapi kita ingin di Mahkamah Agung ini agar bisa divonis bebas. Baik, untuk mengikat waktu selanjutnya kami persilakan Bapak Gora untuk menjelaskan materi kasasi serta segala hal yang berkaitan dengannya. Silakan Pak Gora. Sambil bisa ditunjukkan Baik. bukti surat yang hari ini dikirim ke Mahkamah Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita berkumpul di sini di gedung Mahkamah Agung ya. Selain kita telah mengajukan kasasi, kita juga menyampaikan amicus curiae. Juga surat kepada Ketua Mahkamah Agung yang isinya adalah mohon perlindungan hukum dengan melakukan atensi dan supervisi dalam berjalannya kasus ini. Ya, sedikit background cerita yang disampaikan oleh rekan Kosinudin tadi. Pada tingkat pengadilan negeri, ya, jaksa mendakwa Charlie dengan ketentuan 263. Tetapi di persidangan, jaksa tidak bisa membuktikan seluruh dakwaannya. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, ya, dengan ugal-ugalan telah mengesampingkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun saksi yang terungkap di persidangan. Sehingga dihukumlah Charlie Chandra ini dengan pidana 4 tahun. Karena kita tidak puas, maka kita mengajukan kasasi ke banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Dan alhamdulillah di tingkat banding ini telah dikoreksilah beberapa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tangerang ini dikoreksi dan akhirnya divonis 1 tahun. Dan yang menjadikan salah satu koreksi adalah banyak hal. Artinya banyak hal yang dikesampingkan juga oleh Pengadilan Tinggi Banten. Salah satunya adalah putusan 726 yang menyatakan bahwa tanah ini milik Charlie Chandra dan akta jual beli itu tidak pernah dibatalkan, itu tidak pernah dijadikan pertimbangan. Ya, tidak pernah dijadikan pertimbangan, tidak pernah dan selalu dikesampingkan. Sejak tingkat pertama bahkan tingkat banding ini dikesampingkan. Lalu karena kita melihat ada kesalahan penerapan hukum, maka kita mengajukan kasasi saat ini. Dan kita mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Sunarto, sesuai dengan surat yang telah kami kirimkan tadi, ya nanti bisa diambil diinikan tanda terimanya. Surat kita kirimkan judulnya sederhana, mohon keadilan. Agar Pak Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung dapat memberikan atensi khusus dan supervisi terhadap jalannya pemeriksaan kasasi ini. Karena apa? Ada warga negara yang tidak bersalah dihukum. Ini yang membuat kami tidak puas. Ya, kami tidak terima. Seperti disampaikan rekan Kosinudin tadi, jangankan setahun, 1 hari pun kami tidak rela. Kenapa? Karena Charlie Chandra tidak terbukti bersalah. Demikian, untuk mendukung juga kontrol terhadap bahwa banyak tokoh yang mendukung pergerakan kami ini, kami juga memasukkan tadi amicus curiae, sahabat pengadilan, yang intinya adalah memberikan dukungan dan protes terhadap putusan yang dibuat secara ugal-ugalan di Pengadilan Negeri Tangerang. Demikian juga Pengadilan Tinggi Banten.
Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pendek waktu. Saya kembalikan ke Pak Ahmad Kusnudin. Silakan. Baik, amicus curiae adalah sahabat peradilan, yakni masyarakat bisa terlibat dalam suatu perkara dengan mengirimkan surat kepada pengadilan. Dan surat ini sudah dikirimkan ke Mahkamah Agung. Intinya masyarakat membersamai Charlie Chandra, ketidakadilan terhadap Charlie Chandra dimohonkan agar dikoreksi melalui lembaga Mahkamah Agung dengan putusan kasasi, yakni dengan membebaskan Charlie Chandra. Selanjutnya Bapak Muhammad Saididu, beliau adalah tokoh yang selama ini juga terus mengadvokasi bersama kami, bukan hanya Charlie Chandra, juga korban PIK 2 lainnya. Kepada beliau dipersilakan untuk menyampaikan pandangan terkait PIK 2, Charlie Chandra, dan yang berkenaan dengannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pengalaman berperkara di Mahkamah Agung terkait sengketa tanah. Saya berperkara terkait sengketa mafia tanah itu 32 tahun. Dan alhamdulillah saya dapat keputusan dari Mahkamah Agung itu 5 kali. Bayangkan mafia tanah hebatnya. Saya 5 kali berperkara dengan modus berbeda-beda. Dan di Mahkamah Agung ini saya selalu menang. Jadi saya harap bahwa Mahkamah Agung itu kasus Charlie Chandra sama dengan kasus saya. Membuka semua fakta hukum yang ditutupi oleh pengadilan tingkat bawah yang dikuasai oleh mafia tanah dan oligarki. Nah, itu saya alami betul dan saya berharap Mahkamah Agung menggunakan cara itu. Dan kita disampaikan oleh pengacara bahwa ada satu fakta hukum yang selalu ditutupi. Nah, memang Mahkamah Agung tugasnya adalah memeriksa apakah ada kesalahan prosedur ataukah ada fakta hukum yang ditutupi. Nah, kami lihat dua-duanya Charlie Chandra ini terjadi. Ada prosedur karena dibelokkannya perkara lain, dan 2 dibelokkannya karena nggak bisa membuktikan. Nah, sama dengan kasus Tom Lembong, istilah kita tuh gawang yang dipindahkan itu supaya gol, gitu kan. Nah, itu gawang yang dipindahkan supaya gol. Nah, ini kita membuka tadi sampaikan, itu kita sampaikan bahwa masih ada fakta hukum yang ditutupi. Walaupun sudah dibuka di pengadilan tinggi yang menyebabkan turunnya hukuman pidana bonus dari 4 tahun menjadi 1 tahun. Nah, karena ada fakta hukum yang dibuka. Nah, terakhir saya ingin menyatakan, mengungkapkan persamaan kasus Yusuf Kalla di Makassar dengan kasus Charlie Chandra. Kasus Yusuf Kalla di Makassar itu mirip persis dengan kasus Charlie Chandra. Kasus Yusuf Kalla dimulai dengan oligarki meminta mafia tanah membuat dengan bekerja sama ATR BPN membuat surat kepemilikan palsu. Nah, ini persis sama, tahu-tahu di Charlie Chandra itu adalah disuruh keluarga Depitnio mengaku kembali bahwa ini adalah tanah mereka. Padahal kita tahu Depitnio ini infonya yang kami terima udah 4 kali memindahkan tanah ini, menjual tanah ini. Nah, setelah itu oligarki membuat tanah dari pemilik palsu itu membuat lagi. Nah, dia menyatakan bahwa Charlie Chandra itu PT MBM muncul sebagai kuasa hukum daripada keluarga Depitnio. Itu artinya adalah pemilik palsu kedua. Ya. Nah, setelah itu Pak Yusuf Kalla bikin pemilik palsu kedua itu tadi kan. Nah, yang kedua itu oligarki membeli tanah dari pemilik palsu. Itu yang kedua. Nah, pemilik palsu ini Depitnio, karena pemilik palsu yang dipalsukan kembali keluarga Depitnio. Itulah bikin pemilik palsu. Kemudian pemilik palsu kedua ini PT MBM seakan-akan sudah menerima kuasa dan membeli tanah dari Depitnio. Itulah pemilik palsu kedua. Nah, kemudian perampokan terjadi. Nah, siapapun menang dari itu, pemilik oligarki lah yang menang. Dan inilah yang terjadi pada saat itu bekerja sama dengan BPN. Maka dia pihak MBM itu hanya memberikan jaminan bahwa tidak ada masalah. Dia menjamin bahwa apabila ATR BPN menerbitkan surat kepemilikan kepada dia jamin. Bayangkan, hanya jaminan dirut menyebabkan orang kehilangan. Dirutnya itu tadi Nono Sampono menyampaikan
Nah, akhirnya BPN mengeluarkan sertifikat atas nama PT MBM. Nah, yang keenam, oligarki seakan korban. Nah, ini seakan-akan korban dan dialah menjadi membuat skenario seakan-akan korban mafia tanah yang namanya Charlie Chandra. Jadi pemilik yang dikatakan korban. Ini persis terjadi di JK sekarang di Makassar. Seakan-akan Lipo ini korban dari JK, padahal dia yang mengkorbankan. Itulah sangat clear. Nah, modus ini terjadi. Jadi saya jelaskan tadi adalah kesamaan kasus Yusuf Kalla dengan kasus Charlie Chandra. Dan saya berharap hakim di Mahkamah Agung mendengarkan ini dan menggunakan hati nuraninya bahwa memang mafia tanah siapapun namanya dan dimanapun adalah sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, modus operandinya sama. Semua oligarki perampas tanah seperti yang dijelaskan Pak Muhammad Saididu. Selanjutnya ada Dr. Mawaran Batubara. Beliau ini yang sering mengadvokasi dengan mengadakan sejumlah aksi, menyampaikan pendapat di muka umum untuk melawan oligarki PIK 2. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Asmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kira bagaimana perampokan tanah bisa berlangsung, kemudian yang punya tanah justru ditangkap, itu tidak lepas dari peran di sisi lain dari komplotan ini, bahwa oligarki seperti Aguan atau Lipo misalnya, itu memang jelas punya niat untuk bagaimana mendapat untung dan menjalankan bisnis sebesar-besarnya. Tapi untuk itu mereka menghalalkan segala cara. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ya, karena memang di sisi lain itu aparat negara, apakah itu yang ada di BPN atau sampai-sampai di kepentingan dari oligarki adalah bisnis dengan untung besar, tapi dengan menghalalkan segala cara. Itu sesuatu yang saya kira kalau ini negara hukum sesuatu yang tidak bisa kita terima. Tapi yang juga jadi masalah adalah bahwa ini bisa terlaksana karena dukungan atau pengkhianatan para pejabat negara. Apakah itu di BPN, di Kejaksaan Agung, di kepolisian, sampai-sampai di pengadilan. Nah, ini saya kira tidak bisa kita biarkan ya, karena korbannya sudah terlalu banyak. Hanya karena Charlie punya tekad untuk melawanlah, maka ini bisa terus hidup. Atau karena itu menyangkut Pak JK lah, maka ada perlawanan. Tapi kalau rakyat biasa itu sudah tidak bisa ya. Tadi Pak Said memang cerita, beliau memang punya kemampuan, tapi saya kira sangat banyak yang jadi korban itu tidak berdaya akibat dari komplotan oligarki dengan pejabat negara yang menjadi pengkhianat itu. Nah, kita mengingatkan kepada Ketua MA, Prof. Dr. Sunarko. Ya, Sunarto, Sunarto. Bahwa rakyat sangat berharap adanya perbedaan sikap apa yang terjadi di pengadilan, terutama pengadilan negeri, atau mungkin juga di pengadilan tinggi, itu beda dengan yang di Mahkamah Agung. Meskipun ini di lingkungan yang sama, tapi kita mau mengetuk hati dari Pak Prof. Sunarto, tunjukkanlah bahwa Anda memang merupakan ketua MA yang mendengar suara masyarakat, mendengar jeritan dari rakyat yang sudah begitu banyak menjadi korban dari kejahatan oligarki dan berkomplot dengan penguasa yang memang culas bekerja menjadi jongos-jongos oligarki, dan juga untuk bisa memperhatikan bahwa fakta-fakta di persidangan itu sebetulnya lebih dari cukup untuk membebaskan saudara Charlie Chandra. Ini saya kira kita mengetuk hati Prof. Sunarko, perhatikanlah itu. Ya, ada tuntutan tapi juga ada fakta-fakta persidangan yang perlu menjadi pertimbangan. Dan kita berharap ya Bapak memang dilantik tahun 2024 dan mungkin hampir sama waktunya dengan Pak Prabowo, sudah beda dengan presiden sebelumnya. Kita berharap juga
ya, ini antara MA, ketua MA dan juga presiden eksekutif ini juga memperhatikan untuk tidak membiarkan dominasi dari oligarki menggunakan aparat negara seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Sekaranglah waktunya bagi Pak Sunarto dan juga Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa ini adalah masih negara hukum, bukan negara kekuasaan otoriter seperti yang sudah dilaksanakan oleh Jokowi dan geng oligarki. Saya kira itu permintaan kita. Untuk dengan begitu nanti kita akan terus pantau ya. Jangan sampai nanti kalau tidak dipantau ini seolah-olah sudah terlupakan tapi teman kita tetap masuk di penjara. Jadi rakyat kita himbau juga terus memantau kasus Mas Charlie Chandra ini dan juga kasus Pak JK. Diharapkan juga kasus Pak JK itu menjadi titik awal terjadinya perubahan dominasi oligarki yang sudah begitu menghalalkan segala cara menggunakan aparat-aparat negara dan kalau perlu ya segera saja ganti itu aparat-aparat negara yang sudah berianat kepada rakyat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan menarik saat Pak JK tanahnya dirampok oleh oligarki. Lipo ya, begitu. Ya. Kalau wapres saja tanahnya bisa dirampok, apalagi rakyat biasa. Ya. Kami tegaskan, rakyat biasa sudah lama Ya. terjadi dirampok. Charlie Chandra itu hanya satu, masih banyak Charlie Chandra lainnya Ya. yang punya tanah di kawasan PIK 2, yang tanahnya dirampok, ya dirampas. Kadang hanya dibayar 50.000, 30.000, bahkan ada yang tidak dibayar dan ikut di penjara. Sudahlah tidak dibayar juga ikut penjara. Saksinya diantaranya adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Beliau ini yang turun gunung, turun lapangan, berbeda dengan koleganya ya. Kalau Nono Sampono itu justru menjadi pasang badan ya, menjadi kepanjangan tangan oligarki. Kacung. Ya begitu, tapi kalau Pak Narko benar-benar jenderal yang mencintai rakyatnya, yang walaupun sudah purna tugas, tidak pernah melepaskan tugas untuk terus membela rakyat. Kepada Bapak Sunarko, dipersilakan. Terima kasih Mas Kojinudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak rakyat, pernah jadi pejabat kurang lebih 35 tahun, kemudian sekarang kembali kepada rakyat. Jadi saya rasa kalau saya kemarin memperhatikan kehidupan rakyat kecil itu bukan hal yang aneh. Bapak Ibu sekalian, kita tahu slogan atau apalah namanya, Indonesia ini adalah negara hukum. Dan yang namanya warga negara dari strata paling rendah sampai yang paling tinggi dalam hal ini presiden, itu sama kedudukannya di mata hukum. Itu yang saya dengar dari dulu. Tapi faktanya saat ini saya lihat itu hanya slogan kosong. Omong kosong. Omon-omon. Saat ini orang lemah, baik lemah dari fisiknya, lemah dari ekonominya, lemah dari kedudukannya, selalu menjadi objek penindasan yang kuat. Dalam hal ini ya oligarki rakus hitam itu. Yang susahnya lagi, pejabat pemerintah, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang digaji oleh rakyat dan disumpah untuk melaksanakan tugas pokok sesuai fungsinya, menegakkan keadilan dan kejujuran, banyak yang jadi pengkhianat. Sekali lagi banyak pejabat pemerintah, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang kemudian dipelihara oleh oligarki rakus, yang kalau istilah saya itu jadi pengkhianat rakyat. Saya ikuti. Sampai saat ini rendah sekali kepercayaan saya pribadi terhadap yang namanya penegak hukum. Karena selama 10 tahun terakhir ini, saya lihat bagaimana penegakan hukum. Dari mulai penyidiknya, Polri, Kejaksaan, sampai pengambil keputusan yang ngakunya wakil Tuhan di dunia ini, yaitu pengadilan. Lihat aja kasus kilometer 50. Itu konyol banget, pembunuhan, dibilang dia melawan. Lihat kasus Sambo, lihat kasus Kanjuruhan, lihat kasus kematian sekian ratus petugas KPPS. Nah, sampai kemudian terakhir
Ya singkat aja terakhir adalah kasus teman kita ini yang namanya Charlie Chandra. Bagaimana jolem biadabnya oligarki yang di backup oleh para pengkhianat. Seorang yang namanya Charlie Chandra sudah 30 tahun lebih menguasai tanah itu bersertifikat. Lebih 30 tahun. Kemudian tanah tersebut dirampas. Dirampas tanpa ada ganti rugi dan yang bersangkutan dipitnah sebagai mafia tanah dan dihukum. Biadab tidak? Negeri kita yang katanya negeri hukum, yang berdasarkan hukum. Nah, karena ini saya sampaikan, saya nggak bicara teknis. Tadi teman-teman saya udah nyampaikan secara rinci kasusnya Charlie Chandra dan beberapa kasus yang lain. Saya cuma mau mengetuk hati. Hari ini kami masih punya keyakinan, masih ada keadilan, masih ada kejujuran, masih ada perhatian. Terutama dalam hal ini adalah kasusnya Charlie Chandra yang hari ini menyampaikan memori kasasi. Tadi sudah disampaikan banyak sekali fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh lawyernya Charlie Chandra yang diabaikan. Ya memang ada keputusan pertama penurunan ke kasus banding dari 4 tahun menjadi 1 tahun. Tapi itu belum menegakkan keadilan menurut fakta yang kami miliki. Saya berani pertanggungjawabkan. Harusnya kalau diambil tanah Charlie Chandra, ganti rugi sesuai harga yang benar. Dan dia tidak dihukum. Kalau sekarang dia dihukum, pemerintah bertanggung jawab. Itu yang saya sampaikan. Karena itulah pada Bapak Ibu sekalian, mari kita ikutin ini kasus. Kasus ini fakta kebiadaban oligarki hitam rakus dengan para pengkhianat yang kita angkat. Terutama dari BPN, pemerintahan dalam negeri, terutama di tingkat desa, ya sampai ke menteri, kepolisian sebagai penyidik, ya jaksa, dan juga hakim. Hari ini kita sampaikan memori kasasi, harapannya terrehabilitasi, terganti semua kerugian yang dialami oleh teman kami yang namanya Charlie Chandra. Saya dengan beberapa orang ini adalah pendamping dari lawyer, pendamping dari Charlie Chandra, juga pemerhati atau aktivis masalah-masalah keadilan. Hari ini dalam cuaca yang begini hujan, tapi kami tetap datang untuk mendampingi itu. Sekali lagi harapan kami yang namanya negara Indonesia dan negara hukum betul-betul ditegakkan. Dan kami tahu hukum adalah landasan utama tegaknya suatu negara tertib, aman, damai. Kalau hukum sudah dipakai oleh pemerintah, terjadi terjadi ya penindasan terhadap kelompok lemah. Jadi jangan hanya slogan. Dan juga ada slogan atau ya kata-kata bijak yang mengatakan semua warga negara di level apapun punya status yang sama dalam hal hukum. Jangan seperti yang dialami oleh teman kami sekarang Charlie Chandra. Karena dia lemah, dilindas dengan begitu biadab. Mudah-mudahan memori kasasi kami diperhatikan dengan objektif. Dengan memperhatikan masalah kebenaran, kejujuran, dan keadilan oleh Hakim Mahkamah Agung. Demi ya tanggung jawab dan kecintaan kita kepada tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jangan cuma buat slogan kosong. Jangan buat slogan kosong yang sekarang bersebaran tanpa arti di mata rakyat. Di mana-mana. Katanya negara hukum, hukum dipakai buat alat. Katanya semua warga negara berstatus sama, tapi orang lemah dilindas. Saat ini saya berani pertanggungjawabkan omongan saya ini kalau butuh bukti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir selanjutnya bukan hanya bapak-bapak tapi ibu-ibu juga ikut berjuang. Ya. Ada nambahin, silakan. Tambahan saja, saya pikir kejadian kasus Yusuf Kalla membukakan mata kepada kita semua bahwa hari itu sebenarnya hari proklamasi oligarki menyatakan bahwa Indonesia sudah saya kuasai,
dan saya bisa berbuat apa saja dan kepada siapa saja. Itu proklamasi mereka. Nah, itu suatu keberanian yang sangat berlebih. Nah, bayangkan eksekusi tanah abal-abal membawa jenderal aktif mendampingi, jenderal 2 bintang 2 aktif TNI Angkatan Darat, Angkatan Jenderal Darat. Polisi, Nah, jadi 4 jenderal yang saya dapat informasi sebagai backup di lapangan untuk melakukan eksekusi. herder, Itu peliharaan. artinya menunjukkan, dia memproklamirkan TNI saya sudah kuasai, bintang 4 aktif loh. Nah, Pak Narko pernah bintang 2 aktif. Bintang 2 aktif biasanya bergerak kalau udah ada izin dari bintang 3 aktif. Biasanya begitu. Iya. Dan bintang 4 aktif. Artinya bintang 2 aktif yang bertugas di Jakarta ada di Makassar mendampingi eksekusi tanah, itu artinya susah dibantah bahwa ada sepengetahuan. Ya, itu artinya proklamasi kepada Yusuf Kalla pun yang tokoh Makassar, yang wakil presiden, yang menguasai tanah sudah 30 tahun lebih, dengan surat lengkap aku bisa kerjain. Maka Charlie Chandra, diam kau anak kecil. Kira-kira itu omongannya. Yang lain-lain juga minta diam. Nah, itu kira-kira proklamasinya mereka. Nah, tapi kami menyatakan bahwa Anda boleh proklamasi, rakyat akan melawan proklamasi Anda. Bahwa Anda penguasa di negeri ini, kami akan lawan. Nah, itu kira-kira. Nah, dan Pak Yusuf Kalla sudah menyatakan kita harus lawan. Pak Yusuf Kalla kita harus lawan. Nah, kita harus lawan karena mereka, orang sih menyatakan Pak Yusuf Kalla kemana aja selama kok nggak tahu. Nah, saya sudah ceritakan tadi kronologis terjadinya dan persis dengan Charlie Chandra. Jadi, nah kita mungkin lagi berdiri di sini, untung kita nggak punya tanah banyak. Kalau kita berdiri di sini, siapa tahu tanah kita juga udah hilang oleh oligarki, dengan oligarki bersama ATR BPN. Jadi saya menyatakan, mohon maaf pejabat-pejabat ATR BPN yang baik, saya berpendapat bahwa kantor Anda itu adalah kantor koordinator mafia tanah. Kantor koordinator administrasi mafia tanah. Itulah atau ATR BPN. Itulah himbauan saya agar Presiden Prabowo segera membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Tanah. Karena tidak bisa lagi rakyat biasa melakukan itu. Karena kasus Yusuf Kalla, Jenderal 2 aktif yang mendampingi eksekusi. Yang tidak ada kaitannya perkara sama sekali. Nah, terus Yusuf Kalla yang tokoh Makassar, kejadiannya di Makassar, mantan wakil presiden 2 kali, dimakan juga. Jadi tidak bisa lagi, ini Presiden Prabowo harus membentuk Satgas Mafia Tanah, seperti halnya Satgas pengambil alihan aset aset negara, itu harus dibentuk. Karena kalau enggak, ini mereka nggak bisa lagi. Karena mereka kuasai betul, apalagi kita mengikuti pernyataan Menteri ATR BPN yang mencela-mencele. Kalau Anda yang biasa, saya 32 tahun di birokrasi, pernyataan seperti itu adalah pernyataan menyatakan datanglah kau menghadap kepadaku. Itu pernyataan seperti itu, menghadap tanda kutip. Dan itu kelakuan memang pejabat, kelakuan beliau, yang itulah sinyal dia meminta datang. Nah, kita lihat waktu kasus pagar laut kan keras sekali di awal. Tapi setelah sepertinya sudah datang, melemah. Dan Kasus nurut lanjut. Kayak Yusuf Kalla juga ini, kan kemarin awalnya kan tegas. Goyang lagi kan, Nusur Wahid. Nah, itu namanya pejabat, penjual, pedagang kewenangan. Itulah contohnya. Makasih. Baik, untuk penegasan sebelum ibu-ibu dari ARM nanti wakilnya menyampaikan, kami ingin tegaskan bahwa kami pasang badan untuk seluruh rakyat yang dirampas haknya oleh oligarki. Kami siap melawan siapapun oligarki itu, baik oligarki yang merampas tanah Pak Yusuf Kalla, yakni Lipo ya, James Riyadi, juga yang di PIK 2, Aguan dan Antoni Salim. Jadi kita siap melawan mereka ya? Siap. Lawan Aguan, lawan Antoni Salim, lawan James Riyadi, lawan seluruh oligarki. Nah, selanjutnya Mama silakan semuanya berdiri, kami yang agak minggir ya biar semuanya Mama kesorot ya, silakan. Silakan Mama maju. Ayo. Baik. Ayo sis. Menu mana? Ayo.
Maaf ya Pak Marwan. Ayo udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua Bapak-bapak. Sebelum mulai saya berbicara, saya akan mendoakan semua seluruh yang ada di sini sehat walafiat. Keluarga Pak Charlie sehat semuanya. Amin. Keluarga pejuang-pejuang yang membela kebenaran disehatkan oleh Allah dan istiqomah dalam perjuangan. Amin ya robbal alamin. Kami ibu-ibu dari Aliansi Rakyat Menggugat, selama persidangan Pak Charlie dari awal sampai akhir kami selalu datang dan mengikuti. Tetapi banyak ketimpangan di dalam persidangan-persidangan itu. Terutama mereka-mereka yang tidak mempunyai hati nurani, memberikan sebuah keputusan yang sangat menyakitkan hati dan keluarga Pak Charlie Chandra. Terutama jaksa menuntut 5 tahun, hakim menuntut 4 tahun. Akhirnya pengadilan tinggi mengurangkan menjadi 1 tahun. Tapi sebenarnya Pak Charlie Chandra tidak pantas untuk dipenjarakan. Mereka harus dipulihkan namanya, kemudian dibebaskan, segera dikembalikan hak-haknya kepada dia. Karena dia bukan perampok tanah rakyat, dia bukan apa-apa, dia bukan penjahat, dia adalah korban dari kejahatan rezim selama Jokowi. Jadi kebrutalan ATR BPN yang telah mengalihkan sertifikat dia menjadi kepunyaan oligarki rakus yang harus direbut kembali. Ibu-ibu di sini berdoa semoga diberi di hari yang hujan ini, yang mendung ini, dikabulkan doa-doa kami semua, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pejabat-pejabat yang ada seluruh Indonesia mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membela negara, membela kedaulatan negara, membela semuanya di atas kebenaran, bukan membela oligarki rakus. Bayangkan, ada negara dalam negara di PIK 2 itu harus diaudit. Jangan biarkan makin meluas penjarahan tanah Banten. Kami adalah Garuda. Kami bukan naga. Terima kasih. Semoga perjuangan kami membawa hasil dan membawa keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? ARM. Kita adalah ARM. 1. Tangkap. 2. Adili Jokowi. Adili Jokowi. 3. Majukan Gibran. Tangkap semuanya.